Ya pemirsa, dalam Lunch Talk kali ini kita akan membahas terkait dengan penutupan atau closing ceremony dari Asian Games 2018 yang dikabarkan ada kejutan dalam penutupan nanti malam. Semuanya penasaran kejutan apa yang akan ditampilkan malam hari ini. Betul sekali. Nanti bagaimana kita akan menyaksikan penutupan pesta olahraga terbesar se-Asia ini. Apakah ini akan semegah pembukaan pada 18 Agustus lalu dan juga bagaimana langkah Indonesia ke depannya setelah Asian Games. Betul. Kita akan membahasnya, sudah hadir spesial sekali siang hari ini. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Imam Nahrawi dan juga pengamat olahraga Budiarto Sambasi. Pak Bas dan Pak Imam, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kalau kata Mas Bas tadi sebelumnya mengatakan bahwa ini Imam Nahrawi SAG ya, Special Asian Games. Sarjana Asian Games, karena dikatakan bahwa Pak Presiden Joko Widodo mengatakan sukses untuk acara Asian Games ini dari mulai perayaannya sampai dengan kita juga prestasinya ya, karena kita nampaknya di luar ekspektasi nih. Targetnya adalah 16 emas, 10 besar, ternyata kita berada di peringkat 4. Coba kita tanyakan Pak Imam, bagaimana ini? Perasaannya sekarang lagi gimana sih sebenarnya? Alhamdulillah, kita tentu perasaan ini adalah perasaan seluruh Indonesia. Bergembira, senang, bangga, dan semakin bahagia sebagai warga Indonesia karena para pejuang-pejuang kita, para atlet telah berkorban, telah berjuang, darah air mata mereka korbankan, dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat hari ini. Ini kan sebenarnya di luar dari kejutan ini ya, belum sampai closing ceremony aja kita udah dapat kejutan dengan berada di peringkat 5 besar Pak, bahkan di posisi keempat. Ini bagaimana sih sebenarnya kalau pas ketika mengetahui, wow, ini bahkan Presiden juga mengatakan ini luar biasa Indonesia saat ini. Ya, awalnya kita punya beberapa perencanaan terkait dengan target itu. Ada target maksimal, tapi juga ada target minimal. Tapi juga di sela-sela itu kita harus melakukan beberapa akumulasi dari perjalanan atlet sendiri, baik di Platnas, tryout maupun training camp. Kita terus menghitung. Sampai kemudian kita dalam rapat kabinet menyampaikan minimal 16 medali emas. Itu angka yang sangat minimal sekali. Tapi juga ada angka yang lebih dari itu sungguhnya. Cuman kita tahu kan bagaimana masyarakat kita yang perlu diedukasi. Seakan-akan target besar itu dianggap berlebihan dan sebagainya. Padahal itu sungguhnya yang menjadi semangat baru bagi para atlet. Mereka akan membuktikan meraih medali emas karena mereka tanding di kandang sendiri. Nah, semangat ini yang kami rawat. Terus kami rawat sampai kemudian ketika Devia memperoleh medali pertama dari Taekwondo, saya langsung panggil Devia, saya langsung beri namanya mock up hadiah 1,5 miliar. Untuk apa? Untuk menyemangati yang lain. Lama sekali kan Pak Imam, yang namanya publik Indonesia, kita rakyat Indonesia juga melihat yang namanya olahraga prestasinya pasti kita pesimis. Walaupun menjadi tuan rumah, nggak mungkin lah. Ada begitu banyak pernyataan-pernyataan seperti itu di publik kita begitu. Yang menyemangati Anda dan kemudian menularkannya kepada teman-teman atlet ini, roh apa sih sebenarnya yang kemudian akhirnya outputnya seperti ini? Yang membuat Pak Tahun 62 kita jadi tuan rumah Asian Games. Dan beberapa puluh tahun kemudian, 2018, kita jadi tuan rumah Asian Games. Belum tentu 20-30 tahun yang akan datang kembali ke tanah air Asian Games itu. Olimpiade. Nah, Olimpiade 2032 nanti, insya Allah. Mas ini kalau tadi dikatakan oleh Pak Imam bahwa kan banyak, dan Carlos juga mengatakan banyak yang masih pesimis. Bahkan dikatakan masuk 10 besar juga masih 50-50 lah, belum tentu. Saingannya se-Asia pula. Dan kemudian hasil ini muncul di luar dari ekspektasi semuanya. Bahkan kita begitu senang melihat kita berada di posisi 4. Apa yang membuat kita begitu semangat dan ini di luar dari ekspektasi semuanya? Pertama-tama selamat untuk Pak Imam, nggak mudah loh. Makasih Mas Bas. Ya, menggembala begitu banyak atlet untuk merebut 13 emas. Saya kira pertanyaan menarik memang sampai sekarang kita masih beranggapan bahwa memang sukses ini sukses bersama-sama lah ya. Itu yang paling penting, tidak ada satu persatu orang atau organisasi. Kerja bersama ya. Betul. Keras, dan kita dibantu karena menjadi tuan rumah. Biasanya tuan rumah tuh memang ya sedikit lebih semangat lah atletnya. Harus gitu. Iya, pendukungnya juga sendiri banyak kesetanan ya. Dan yang penting lagi memang seperempat abad terakhir prestasi olahraga kita ini jeblok, terus menurun, terpuruk dari sekitar pertengahan 90-an.
indikatornya nggak pernah lagi jadi juara SEA Games di luar Indonesia. Ya. Selalu urutan keempat, kelima bahkan terakhir. Jadi ya memang tantangannya besar. Tantangan yang besar itulah yang dikelola oleh Pak Imam dan rekan-rekan lain untuk jadi sebuah peluang, opportunity untuk menunjukkan kita bisa. Dan sekarang ternyata bisa. Target 16 emas sudah lewat ya, bahkan 5 besar. Ya. Itu yang di luar dugaan. Kan Presiden menegaskan 10 besar itu udah bagus, Ya. yang bikin malu. Malah 5 besar. Dan kita yang menjadi nggak pernah- bangga menjadi yang nomor 1 di antara negara-negara ASEAN justru begitu ya. Iya, Ini luar biasanya biasa. kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Thailand, apalagi jauh di atas. Betul. Anda melihat apa sih, karena tadi kita lihat juga beberapa faktor-faktor pendukung lainnya sebenarnya Mas Bas, tadi ada bonus ya. Nah, ya, itu yang saya mau dikatakan lanjutkan ini. itu bonus ini penting. Ini bukan karena kita mengutamakan uang. Memang semua orang butuh uang, tapi Ya. olahraga juga sekarang zamannya sudah ya, atlet itu kan profesi yang usia pengabdiannya terbatas ya. Umur 30 selesai mungkin. Jadi dia punya kesempatan untuk terjamin masa Depannya, masa tuanya ya dengan uang yang mencukupi. Dan ini kan 1,5 miliar untuk perebut emas dan lain-lain itu masih ya oke lah ya, nggak terlalu Ya. mewah, masih di bawah beberapa Ini bisa negara lain. dikatakan ada kesuksesan juga nggak sih Mas Bas? Karena kita tahu dulu untuk ini ada perubahan mindset saat ini. Dulu mungkin ketika orang tua anaknya ingin menjadi atlet akan berpikir mau jadi apa kamu atlet, apa yang akan dihasilkan dari seorang atlet. Tapi kemudian sekarang kita melihat begitu banyak prestasi yang didapatkan oleh atlet-atlet kita. Bahkan Pak Imam juga dengan pemerintah berhasil memberikan bonus ini dan beberapa jaminan lainnya yang membuat akhirnya orang-orang kita atau masyarakat terbuka bahwa atlet ini selain membanggakan diri sendiri, membanggakan negara, tetapi juga satu profesi yang juga menjanjikan. Ini nampaknya mindset ini sekarang berhasil diubah mulai seperti berubah itu. ya, mulai berubah. Yang pasti sekarang banyak anak kecil yang ingin belajar pencak silat. Ya, itu serius saya. Jadi mereka tertarik, mudah-mudahan pencak silat diterima di Olimpiade. Amin. Ya, 2-3 kali Olimpiade selanjutnya dan kita bisa mendulang emas dari situ. Mindset itu penting. Ya. Dan sekarang momentumnya. Momentumnya Kita ada. lagi naik nih. Naik sampai ke langit ke-7 istilahnya. The feel good factor. Kita lagi menikmati itu sekarang. Enak gitu loh. Ya, kita sebagai bangsa, oh ternyata kita hebat. Ya. 5 besar. Nanti Apalagi nanti di bawah setelah penutupan hari ini, kira-kira mulai besok begitu setelah Asian Games selesai, kira-kira momentum ini akan diracik menjadi Seperti apa gitu oleh Pak Imam dan kawan-kawan di Kemenpora untuk melanjutkan prestasi kita ke depan. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama.